Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungannya yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman ini. 2. Penuaian terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia. Perlindungan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya! Shalom adik-adik. Shalom. Kembali lagi di Banten Kids Revival bersama Kak Kana Dan aku Kak Keti. Yuk adik-adik, sebelum kita mau mulai ibadah kita, kakak mau ajak kita buat sama-sama berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami, biar Engkau yang menyertai ibadah kami dari awal hingga selesai. Biar Engkau hadir di ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita diberi kuasa sama Tuhan loh untuk mengusir setan. Oleh karena itu jangan takut lagi ya sama setan. Yuk tepuk tangan buat Tuhan. Yuk. Yuk kita nyanyikan. Saat iblis. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat. Ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya. Firman-Nya teguhkanku. Loncat. Ku berdiri. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Kita ulang dari awal ya adik-adik. Saat iblis merayuku. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya. Firman-Nya teguhkanku. Loncat. Ku berdiri. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat. Ku
Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Bilang amin. Amin. Adik-adik, bersama Tuhan Yesus pasti ada kemenangan. Katakan ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Katakan ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Yuk sama-sama nyanyikan dari awal. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. Yuk adik-adik, kita sama-sama nyembah Tuhan yuk. Kita mau bilang kita percaya sama Tuhan. Yuk sama-sama kita angkat tangan kita. Nyanyikan. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kita sama-sama nyanyikan dari awal. Tidak ada yang seperti Engkau. Ada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau,
begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kita sama-sama berbahasa roh, gak ada yang diem yuk adik-adik. Kita semua serius sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan yuk adik-adik. Percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Wah, tongkatnya bagus sekali. Ini tongkat ratu untuk memerintah. Ratu Astri akan memerintah. Ada adik-adik di situ. Shalom adik-adik. Apa kabarnya nih? Pasti luar biasa ya. Ketemu lagi dengan Kak Astri hari ini. Nah, adik-adik tahu nggak hari ini kakak sedang berperan jadi apa? Nah, betul. Hari ini kakak sedang berperan jadi seorang ratu. Jadi Queen Astri. Adik-adik tahu tidak? Kalau ratu itu punya kuasa. Sama seperti seorang raja berkuasa untuk memerintah rakyat-rakyatnya. Ratu pun punya kuasa adik-adik untuk memerintah rakyat yang ada di negerinya. Nah, kalau polisi lalu lintas juga punya kuasa untuk mengatur lalu lintas yang ada di jalan raya. Nah, adik-adik tahu nggak kalau ada sosok yang lebih berkuasa daripada raja ataupun ratu? Hari ini kakak akan cerita loh tentang sosok itu. Yuk, sebelum mendengarkan ceritanya, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Kau yang mengurapi setiap kami, supaya setiap kami boleh mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik, kakak mau kasih tahu nih, waktu itu di sebuah daerah namanya Gerasa,
ada seseorang yang dirasuki roh jahat. Nah, orang ini nih kuat sekali. Saking banyaknya roh jahat yang ada di dalam dirinya. Penduduk di situ sudah mengikatnya dengan rantai. Tapi rantainya itu bisa lepas sama dia. Nah, karena saking jahatnya roh yang ada di dalam diri orang ini tuh sampai kasihan sekali. Dia tersiksa oleh roh-roh jahat yang ada di dalam tubuhnya. Dia bisa dibanting, dia bisa dijatuhin. Nah, orang-orang yang di situ sudah coba menolongnya untuk mengendalikan orang yang kerasukan setan ini, tapi berkali-kali dirantai pun rantainya bisa lepas, rantainya bisa putus, sampai akhirnya orang-orang nggak ada lagi yang berani untuk mendekati orang yang kerasukan ini. Tapi suatu ketika adik-adik, datanglah perahu yang berlabuh di pantai daerah Gerasa. Ada serombongan orang yang datang ke daerah itu adik-adik. Ada 12 orang murid yang menyertai satu sosok ini. Ketika sosok ini datang di pantai Gerasa, tiba-tiba orang yang dirasuki roh jahat itu sujud menyembah. Apa urusanmu, anak Allah yang maha tinggi datang ke sini? Aku mohon jangan menyiksa kami. Kata orang yang kerasukan itu adik-adik. Lalu adik-adik tahu tidak, kenapa sampai orang yang kerasukan roh jahat itu menyembah sosok yang baru datang ini? Kira-kira adik-adik tahu tidak nih, siapa yang baru datang? Betul, yang baru datang di Gerasa adalah Tuhan Yesus. Kalau roh jahat saja sujud menyembah Tuhan Yesus, artinya Tuhan Yesus itu lebih berkuasa daripada roh-roh jahat yang ada. Termasuk roh jahat yang ada di dalam diri orang yang kerasukan tadi. Nah, Tuhan Yesus bertanya, siapa namamu? Jawab setan-setan yang ada di dalam diri orang itu. Nama saya Legion. Kenapa namanya Legion? Karena di dalam diri orang itu banyak sekali setan yang merasuki dirinya. Lalu adik-adik, di dekat bukit situ, di lereng bukit di situ, ternyata ada sejumlah besar babi-babi yang sedang mencari makan, yang sedang digembalakan. Lalu setan-setan yang ada di diri orang yang kerasukan itu, dia minta sama Tuhan Yesus, bolehkah kamu mengusir kami masuk ke dalam babi-babi itu? Kata setan-setan yang ada di dalam diri orang itu. Maka Tuhan Yesus memerintahkan setan-setan itu untuk keluar dan masuk ke dalam babi-babi yang sedang mencari makan di lereng bukit. Adik-adik tahu apa yang terjadi dengan babi-babi itu? Babi-babi itu seketika setelah dirasuki roh jahat, mereka terjun ke dalam danau dan mereka akhirnya mati lemas. Dan roh jahat yang ada di dalam diri orang yang kerasukan tadi akhirnya keluar semua dan puji Tuhan. Orang yang tadi kerasukan setan sekarang kembali normal. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Karena Tuhan Yesus maha kuasa. Dia sanggup mengusir roh-roh jahat sekalipun. Nah, siapa yang di sini bangga punya Tuhan seperti Tuhan Yesus? Boleh lambaikan tangannya? Nah, jadi adik-adik, di sini adik-adik patut bersyukur bahwa kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa. Dia lebih berkuasa daripada setan-setan. Tuhan Yesus itu berkuasa atas semua alam semesta. Atas bintang, bulan, hujan, badai, semua yang ada di alam semesta, semuanya adalah ciptaan Tuhan. Dan dia berkuasa atas hidup kita juga. Jadi, Asri mau ingatin adik-adik nih, supaya adik-adik tidak lagi takut. Kalau adik-adik punya masalah, adik-adik cari Tuhan Yesus, adik-adik berdoa. Serahkan semuanya sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus maha kuasa. Nah, siapa yang di sini bangga jadi anak Tuhan Yesus? Boleh lambaikan tangan? Yuk, yang bangga sama Tuhan Yesus, kita lipat tangannya, tutup matanya ya, kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Tuhan, kami bangga karena kami punya Allah yang hidup. Allah yang kami sembah, Engkau, Yesus, adalah Allah yang Maha Kuasa. Kau yang berkuasa atas hidup setiap kami. Kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan, ke dalam pemeliharaan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berencana, Tuhan yang berkehendak, seluruhnya atas hidup kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Halo teman-teman, tadi kita udah sama-sama dengerin firman Tuhan. Sekarang waktunya ayat hafalan. Ayo kita sama-sama baca firman Tuhan di Filipi 2 ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Gampang banget kan? Kita baca sekali lagi. Jangan lupa dihafalin. Filipi 2 ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Nah, buat teman-teman yang udah berhasil hafalin, jangan lupa minta tolong mami papinya buat videoin dan diupload ke Instagram. Jangan lupa di tag ke BKR Modern Land. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk pemimpinan adik kami. Tuhan berikan hikmah dan roh takut akan Tuhan supaya bisa memimpin umat Tuhan sesuai kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa untuk Indonesia. Tuhan berkati presiden dan wakilnya dan semua pemerintah yang ada. Tuhan berikan hikmah dan roh takut akan Tuhan supaya bisa memimpin Indonesia menjadi negara yang maju dan negara yang penuh dengan damai sejahtera. Kami juga mau berdoa, kami patahkan segala roh agamawi, roh-roh yang mulutnya memuliakan Tuhan tapi hatinya menjauh dari Tuhan. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadikanlah kami saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemilu 2024. Tuhan berkati dan lancarkan prosesnya supaya kami bisa mendapatkan pemimpin yang nasionalis dan toleran. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang teman-teman bisa memberikan persembahan atau persepuluhan dengan cara transfer melalui rekening berikut ini atau dengan cara scan kris melalui ponselmu. Scan kris bisa pakai aplikasi BCA Mobile, Mandiri Mobile, BNI Mobile, Permata Mobile, Dana, Link Aja, OVO, GoPay, dan lain-lain. Jangan lupa memberikan keterangan ibadah anak. Yuk adik-adik kita berseru seperti Yabes berseru. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku sehingga kesakitan tidak menimpa aku sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ayo semua anak-anak semua yuk angkat tangan. Kita mau terima berkat dari Tuhan ya. Yuk angkat tangannya semua yuk.
Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah berkat daripada Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Haleluya. Amin.